Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah Pamali Dusun Pocong. Kisah horor dengan latar belakang sebuah dusun terpencil yang dilingkupi aturan pamali, larangan adat yang dipercayai menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Cerita bermula dari tokoh utama, Jaka, usia 30 tahun, seorang pria yang tengah menghadapi krisis keuangan di kota. Setelah kehilangan pekerjaan dan terjebak dalam utang besar, Jaka mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dunia, meninggalkan sebuah rumah tua di kampung halamannya. Dalam upaya memperbaiki hidupnya, Jaka memutuskan kembali ke dusun tersebut untuk menjual rumah warisan keluarga itu. Setibanya di dusun, Jaka disambut dengan suasana kampung yang sepi dan terasa mencekam. Penduduknya tampak ramah, tetapi menjaga jarak, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin diungkap. Ia bertemu dengan Bu Surti, seorang tetua dusun yang dikenal bijaksana sekaligus penjaga tradisi. Bu Surti memperingatkan Jaka untuk berhati-hati selama tinggal di dusun. Ia menjelaskan beberapa aturan pamali yang harus dihormati, seperti tidak menggantung pakaian di malam hari, tidak berbicara sembarangan tentang kematian, dan tidak menebang pohon besar yang berada di belakang rumah. Namun Jaka yang sudah lama hidup di kota merasa semua peringatan itu hanyalah tahayul belaka. Baginya aturan-aturan seperti itu tidak masuk akal dan hanya membatasi kebebasannya. Ia bahkan merasa bahwa penduduk dusun terlalu kolot dan terlalu terikat dengan kepercayaan lama. Sikap skeptis ini mulai memicu serangkaian peristiwa mencekam. Saat membersihkan rumah yang telah lama kosong, Jaka menemukan sebuah kain kafan usang yang terkubur di lantai ruang tamu. Tidak mengetahui arti penting benda itu, Jaka membuangnya begitu saja keluar rumah. Pada malam harinya, suasana aneh mulai terdengar. Langkah kaki terdengar dari luar, pintu berderit meski terkunci, dan angin dingin tertiup meskipun semua jendela tertutup. Di tengah malam, Jaka melihat bayangan sosok berjubah putih berdiri di kebun belakang. Namun ketika ia mendekat, sosok itu menghilang. Gangguan semakin menjadi-jadi ketika Jaka bertemu Rati, seorang perempuan muda yang tinggal di dusun itu. Rati bercerita tentang legenda dusun yang dipercaya oleh penduduk setempat. Ia mengatakan bahwa ada pocong terkutuk yang menghantui dusun tersebut. Pocong itu dulunya adalah seorang penduduk yang dihukum mati karena melanggar pantangan besar. Kain kafannya diambil oleh seseorang demi ritual terlarang. Sejak itu arwahnya menjadi penasaran, mengutuk siapa saja yang berani melanggar aturan pamali. Jaka tetap tidak percaya ketika ia menemukan sepohon besar di belakang rumahnya. Ia memutuskan untuk menebangnya agar bisa membangun lahan tambahan untuk menarik pembeli rumah. Meski sudah diperingatkan oleh Bu Surti, Jaka tetap bersikeras. Ketika kapak pertama menghantam batang pohon itu, suara jeritan menggema di sekitar dusun. Malam itu teror pocong semakin nyata. Pocong yang tadinya hanya sekedar penampakan diri kini mulai menyerang. Jaka mendapati dirinya dikepung oleh bayangan pocong di dalam rumah. Dengan suara tangisan dan tawa menyeramkan memenuhi udara. Rati dan Bu Surti datang membantu. Jaka yang ketakutan.
Bu Surti mengungkapkan bahwa pohon tersebut adalah tempat bersemayamnya arwah pocong yang terkutuk. Ia juga menjelaskan rahasia kelam keluarga Jaka. Ayah Jaka ternyata adalah orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran pantangan besar di masa lalu. Ia mengambil kain kafan dari makam pocong tersebut untuk ritual pesugihan demi kekayaan. Perbuatan itu membuat pocong tersebut murka dan mengutuk seluruh keturunan keluarga Jaka. Ritual penghapusan kutukan untuk menghentikan teror ini, Jaka harus mengembalikan kain kafan yang telah ia temukan ke tempat asalnya, yaitu di makam tua di ujung dusun. Namun prosesnya tidaklah mudah. Ia harus menjalani ritual pemulihan pada tengah malam dengan membaca doa tertentu di makam tersebut. Ritual ini berbahaya karena pocong akan melakukan segala cara untuk menggagalkan upaya tersebut. Pada malam ritual, Jaka, Rati, dan Bu Surti menuju makam dengan membawa kain kafan. Sepanjang perjalanan, mereka dihantui oleh bayangan pocong yang melayang di antara pepohonan. Pocong itu muncul semakin dekat, dengan suara jeritannya membuat suasana semakin mencekam. Ketika mereka tiba di makam, Jaka mulai membaca doa yang diajarkan oleh Bu Surti. Namun pocong itu muncul dalam wujud yang mengerikan, menyerang Jaka secara langsung. Rati mencoba melindungi Jaka dengan membaca doa bersamaan, sementara Bu Surti melakukan upaya terakhir untuk menenangkan arwah tersebut. Dalam momen yang penuh ketegangan, Jaka berhasil mengembalikan kain kafan ke tempatnya. Namun ritual itu menuntut pengorbanan besar. Bu Surti menyerahkan nyawanya untuk menjadi perantara agar pocong tersebut bisa kembali ke alamnya. Dengan pengorbanan Bu Surti, pocong itu akhirnya pergi dan suasana dusun kembali tenang. Setelah kejadian tersebut, Jaka memutuskan untuk meninggalkan dusun selamanya. Ia merasa bersalah karena sikapnya yang keras kepala telah menyebabkan banyak penderitaan. Rati memberikan pesan terakhir kepadanya. Tradisi ini bukan sekedar kepercayaan. Ini adalah cara kita menjaga harmoni dengan apa yang tidak terlihat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.